Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita insyaallah lebih kurang setengah jam ke depan sampai dengan salat Isya, terkait pembahasan dengan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sekarang insyaallah malam ini kita akan membahas terkait dengan adab-adab orang yang menuntut ilmu. Di banyak tempat sering sekali orang yang kemudian belajar ilmu agama tidak mengetahui lagi adab-adab yang diperlukan ataupun hal-hal yang harus dimiliki untuk menuntut ilmu agama. Sehingga sering sekali majelis itu menjadi sulit dibedakan antara majelis ilmu dengan yang bukan majelis ilmu. Dengan demikian, kita harus kembalikan nilai-nilai ini ke masyarakat kita supaya orang yang datang ke majelis ilmu tahu bahwa ini merupakan halaqah yang istimewa. Tidaklah kemudian bisa disamakan dengan halaqah-halaqah yang lain. Maka adab-adab dalam menuntut ilmu itu penting. Salah satu kitab yang tidak terlalu tebal yang membahas tentang masalah ini itu ada kitab namanya Ta'limul Muta'allimin karangan Imam Az-Zarnuji. Isi dari kitab tersebut juga kita temukan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adabnya orang-orang yang alim dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu, karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu juga disebutkan. Dan ini di pondok pesantren menjadi kitab dasar sebelum kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang tidak boleh menuntut ilmu kalau tidak tahu adab-adab menuntut ilmu. Maka dulu ketika kami belajar ilmu, ini dulu yang dibahas. Supaya kita tahu ketika kita mempelajari ilmu, kita tahu meletakkan ilmu di posisi yang tepat. Jadi tidak sama mendapatkan ilmu itu, sikap kita itu sama dengan cara kita mendapatkan uang. Mendapatkan ilmu lalu disamakan dengan mendapatkan jabatan. Itu tidak sama. Maka penting kemudian mengetahui adab-adab tersebut. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri itu kemudian menjelaskan terkait dengan masalah ini di dalam bab yang kelimanya. Beliau menulis begini, saya bacakan kepada kita semua, nanti saya terjemahkan dan juga saya jelaskan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabil muta'allimi wal muallimi, yang berkenaan dengan adab-adab orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Ammal muta'allimu, adapun orang yang menuntut ilmu, fa'adabuhu, maka adab-adabnya, wa wadhaifuhu, dan juga tugas-tugasnya, al-zahirah, yang kelihatan, yang tampak, katsirah, sangat banyak sekali. Kalau yang tampak itu banyak sekali, misalkan pakaian yang kita kenakan ketika datang ke majelis ta'lim tentu tidak sama dengan pakaian yang kita gunakan ketika kita datang ke lapangan bola. Ini itu contohnya misalkan.
Ya, hal seperti itu. Yang tampak itu kan tampak pakaian kelihatan. Itu salah satunya. Kemudian kalau ada parfum ya pakai parfum. Imam Malik itu kalau beliau datang ke Masjid Nabawi mau mengajarkan ilmu, belum sampai ke tempat duduk beliau sudah kecium bau harum. Pakai minyak wangi. Karena dan Rasulullah pun menurut yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi itu punya minyak wangi. Beliau itu hari-hari bawa minyak wangi. Jadi kapan beliau butuh boleh pakai itu, Rasul kita itu pakai minyak wangi. Jadi pakai minyak wangi itu cuma usahakan jangan yang pakai yang ada alkohol. Ustaz, kalau pakai alkohol, yang ada alkohol bagaimana? Sahkah dibawa di dalam sholat? Sah, karena alkohol itu yang gak sah apabila diminum. Nah itu yang haramnya diminum, kalau dipakai di pakaian sah. Cuma sepakat para ulama yang tidak ada alkohol itu lebih afdal. Banyak sekarang. Tapi biasanya tuh di masjid-masjid dijual. Nah, kita mungkin nanti DKM juga harus bisa memikirkan tuh satu koperasi yang jual hal-hal yang berhubungan dengan sholat ya. Oh Pak ya, misalkan kayak peci, baju, apalagi minyak wangi. Daripada nanti jamaah disuruh pergi ke Condet, apalagi macet-macet kan jauh betul. Nah kalau ada di sini kan begitu pergi sholat maghrib habis minyak wanginya, tinggal beli. Nah, di koperasinya masjidnya. Jadi itu bisa jadi sunnah buat jamaah, bagi masjid juga bisa menambah income. Jadi ada plus, dua-duanya plus, masjidnya plus, ya, bisa jadi kemudian biaya untuk tambahan operasional masjid, kemudian untuk jamaah juga bisa dapat sunnahnya. Kadang-kadang kalau saya lihat tuh di depan itu juga saya lihat Pak, itu ada tapi ada yang alkoholnya, tapi saya nggak tahu apakah ada yang tidak ada alkohol, saya tidak masuk. Ya. Kalau ada jamaah yang umroh di sekitar sini boleh juga dititip dari Mekah atau Madinah, itu lebih murni, lebih bagus ya. Bisa pakai minyak wanginya. Sunnah ke apa namanya ke majelis taklim, pergi ke masjid sholat, itu pakai minyak wangi itu jadi sunnah. Seperti itu yang tampak, yang kelihatan. Nah, begitu juga misalkan yang punya rambut lebat disisir. Nah, kalau seperti ayah kita tuh ada jenggot dirapikan, ya kan gitu. Kalau beliau sudah rapi insya Allah dirapikan. Kenapa? Karena posisi majelis taklim itu sama dengan majelis sholat. Jadi kita harus tampil sebaik mungkin. Karena ketika kita tampil sebaik mungkin itu bukan karena supaya mau perlihat ke orang, bukan. Orang mau senang nggak senang itu urusan kedua. Tapi ketika kita tampil maksimal dengan cara terbaik itu, apalagi diniatkan karena Allah Ta'ala, ada nilai istimewa di sisi Allah. Dia datang ke majelis yang aku sukai itu dengan bentuk yang terbaik. Allah senang. Dia bisa menambah kecintaan Allah kepada kita. Walakin tunazzimu tafariqaha 10 jumalin. Dalam naskah yang lain di sini bunyinya bukan tafariq tapi tafari' pakai ain. Yang menunjukkan bahwa cabang-cabang yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali di sini hanya ada 10 saja. Tapi nanti kalau misalkan kita lihat di kitab-kitab lain ada yang sampai lebih dari 20. Itu adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Nah, Imam Ghazali menyebutkan 10. Al-wadhifatul ula, tugas yang pertama bagi kita yang menuntut ilmu. Ini berlaku di majelis ta'lim manapun, Bapak-bapak ikut belajar dimanapun ini dipakai. Al-wadhifatul ula, yang pertama taqdimu taharatin nafsi, mendahulukan pembersihan diri, an radha'ilil akhlaqi, daripada akhlak-akhlak yang buruk, wa madmumil awsafi, dan sifat-sifat tercela. Itu yang pertama. Jadi sebelum menuntut ilmu harus, bukan cuma sekedar harus, tapi bahkan hukumnya wajib membersihkan diri dari akhlak yang tidak terpuji dan sifat-sifat yang tercela.
Seperti apa misalkan? Dendam, marah, apalagi iri hati, dengki, itu hilangkan semua. Kalau kita datang ke majelis taklim masih menggunakan sifat-sifat seperti itu, insya Allah ilmunya nggak dapat. Kalaupun dapat nggak barokah. Makanya banyak orang yang paham tapi kadang-kadang sulit ngamalin. Kenapa sulit ngamalin? Keberkahannya Allah cabut. Karena ketika ilmu itu dicari, disatukan dengan akhlak yang tidak terpuji. Kita sudah berapa kali mengulang di majelis ini, kita katakan bahwa ilmu itu cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, cahaya Allah nggak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Di mana ada gelap mustahil ada cahaya, di mana ada cahaya tak mungkin ada kegelapan. Itu teorinya. Jadi kalau ada ilmu mesti harus akhlak tercelanya hilang. Kalau akhlak tercelanya masih ada, pasti cahayanya redup. Ada. Karena tidak mungkin gelap dan terang bersatu di satu tempat. Tidak mungkin gelap dan terang itu ada di hati kita berada di satu tempat, mustahil. Jadi kalau hati itu gelap, mustahil dia dapat cahaya Allah. Tapi kalau hati sudah disinari oleh cahaya Allah, mesti kegelapannya pindah, pergi. Makanya tidak mungkin ada Allah dan iblis di satu tempat. Mustahil. Di mana ada Allah, mesti iblis angkat kaki. Sebaliknya, hamba Allah yang baik, di mana ada syaitan dan iblis, dia tidak mau datang. Malaikat, dia tidak mau datang kalau di tempat yang adanya hal-hal yang buruk, yang disukai oleh syaitan, disukai oleh iblis. Malaikat tidak mau. Kenapa? Karena malaikat makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat dan taat kepada Allah. Tidak mungkin kebaikan dan keburukan bisa bertemu di satu tempat. Maka syarat pertama nuntut ilmu, sebelum kita duduk di majelis taklim, niat yang harus diperbaharui. Tajdidun niyah. Perbaharui niat, bersihkan diri, terutama sekali hal-hal yang bersifat buruk yang muncul di dalam hati. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah. Meskipun mungkin sebelum ini bukan hanya antara murid dengan guru, termasuk antara murid dengan murid, antara anggota, kalau kita di sini antara anggota majelis taklim dengan anggota majelis taklim. Karena marahan, yang satu duduk pojok sana, yang satu duduk pojok sana. Sama-sama ikut majelis taklim tapi jauh-jauhan nggak mau ngomong. Itu dua-duanya nggak dapat ilmu. Dua-duanya kering, dua-duanya hitam, dua-duanya gelap. Nah, tugas yang lain majelis taklim, anggota majelis yang lain beramal dengan amalan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada dua orang yang beribut kemudian bertengkar nggak baik, damaikan. Cari cara damaikan. Tarik di tempat yang nggak di depan ramai orang, misalkan salaman, atau diundang ke rumah tanpa dikasih tahu, misalkan si A diundang, si B juga diundang. Tapi nggak usah dikasih tahu ke si A, si B juga mau datang, si B juga hanya dikasih tahu si A bakal datang. Nanti dua-duanya nggak datang. Nah, begitu nggak dikasih tahu, kedua-duanya datang. Apalagi yang undangnya misalkan RT, RW, atau misalkan orang yang tokoh masyarakat. Ya, udah kadang nggak mungkin lagi mau langsung pergi kan, udah di depan rumah juga akhirnya masuk. Habis itu mungkin bisa kesempatan untuk mendamaikan. Jangan orang ribut makin ditepuk. Tepung kalau ditepuk itu kemana-mana. Tepung itu berada di satu tempat, begitu ditepuk kemana-mana itu. Yang tadinya cuma di satu tempat, 2 orang, sekarang bisa 5 orang, 10 orang, 20 orang, karena ditepuk tepungnya. Semua orang kena. Padahal tadi cuma 2 orang tuh yang kotor. Sekarang semua orang kotor. Jadi itu harus ketika masuk majelis taklim nggak boleh. Saya ingat pesan guru kami. Kalaupun kamu memarahi muridmu ketika suatu hari ketika kamu mengajar, kamu tegur muridmu dengan sangat keras, kamu marahin di dalam majelismu, jangan dendam. Itu kalimatnya. Kan kita pernah lihat Pak, di dalam majelis kadang-kadang guru marahin murid. Ya kan? Tapi jangan memarahinya karena dendam, tapi marahi karena kamu ingin mengubahnya jadi baik. Jadi sampai segitu tuh pesannya. Tidak boleh memarahi, berkata keras kepada murid, bukan kasar ya, keras itu artinya tegas, maksudnya tegas, tapi dalam bentuk dendam. Itu guru ke murid, bagaimana lagi murid ke guru. Sampai segitu kami diingatkan oleh guru kami dulu, tidak boleh.
Kenapa? Karena ketika guru mendendam kepada muridnya, maka ilmu yang disampaikan tidak akan sampai kepada muridnya. Karena ada batasan, keblok, tidak akan sampai. Murid itu tidak akan pernah bisa baik. Walaupun kemudian kita berusaha sekuat tenaga, susah untuk baik. Kenapa? Karena kita dendam ke murid. Begitu juga orang yang nuntut ilmu kepada orang yang memberikan ilmu. Ketika dia dendam, nggak sampai ilmunya. Allah tahan. Karena ada masalah. Jadi ini penting sekali bab hati ini dalam menuntut ilmu. Makanya orang yang nuntut ilmu kok pintar dengan ilmu tapi akhlaknya buruk. Itu bercampurnya antara cahaya dengan kegelapan. Sehingga ilmunya tidak memberi faedah ke orang. Makanya saya sering katakan termasuk di majelis ini, dia datang ke masjid, orang jadi tengkar, dia ada di luar masjid, orang juga jadi ribut gara-gara dia. Padahal ilmunya ada. Tapi dimanapun dia berada, orang tetap ribut. Dimanapun dia berada, orang bertengkar. Nah, itu karena tadi niatnya ketika awal nuntut ilmu tidak benar. Nah, jadi ini yang harus dibenahi dulu di awal, dan ini berlaku dimanapun kita nuntut ilmu, apakah di masjid ini atau di masjid lain atau di majelis taklim yang lain, itu harus dibenahi. Sebelum datang, niatkan, perbaharui niat terlebih dahulu. Idil ilmu ibadatul qalbi wa salatus sirri. Adapun ilmu itu ibadatul qalbi, ibadahnya hati. Ilmu itu ibadah hati, Pak. Bukan ibadah anggota badan, ibadah hati. Maka kalau dia ibadah hati, mustahil ilmu itu masuk ke hati kalau hatinya kotor. Mustahil. Wa salatus sir, dan salat yang bentuknya itu tertutup, tidak terlihat. Kalau salat 5 waktu atau salat sunnah yang kita kerjakan itu salat yang zahir, yang kelihatan. Tapi ilmu itu salat yang tidak kelihatan. Umpamanya dibuat seperti itu oleh Imam Al-Ghazali. Apa alasannya? Nanti beliau jelaskan di depan. Wa qurbatul batini ila Allah Ta'ala. Ilmu itu adalah sarana pendekatan kita, khususnya hati kita, atau hal-hal yang tidak terlihatan, ya, yang bersifat batin yang ada pada kita kepada Allah. Saya sering mengatakan, termasuk di majelis ini, bahwa batin itu lebih penting daripada zahir. Ruh lebih utama daripada jasad. Ruh itu lebih utama daripada jasad. Ketika orang meninggal dunia, tadi saya lihat di grup, tadi sore kita di sini ada yang meninggal dunia. Semoga Allah mudahkan, Allah lapangkan kuburnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti saudara kita yang meninggal dunia tadi sore, kita semua yang melihatnya beliau sudah tiada. Kenapa? Karena basadnya sudah tidak lagi bisa bergerak. Dan itu juga akan berlaku untuk kita yang hari ini masih hidup. Tapi ruhnya itu masih hidup. Ditahan oleh para malaikat, tahan oleh malaikat. Hanya saja nanti kemana ruh kita itu? Kalau banyak amal solehnya diberikan kepada malaikat rahmat, kalau banyak salahnya dikasih ke malaikat azab. Kapan dikembalikan ke kubur? Ketika orang terakhir meninggalkan kuburan. Langkah terakhir yang meninggalkan kuburan, saat itulah Munkar dan Nakir datang, Allah kembalikan. Dari genggamannya malaikat itu, kembalikan. Untuk apa? Untuk dipertanyakan. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa kitabmu, apa agamamu, dan seterusnya. Kembalikan. Maka ruh itu lebih penting daripada jasad. Berapa banyak kita yang menghias jasad tapi lupa menghias ruh. Berapa banyak di antara kita yang peduli jasad tapi lupa dengan ruh. Berapa banyak yang ngasih makan jasad tapi lupa ngasih makan ruh. Berapa banyak? Kita kasih makan jasad minimal nih Pak, rata-rata. Setiap hari itu 3 kali kita kasih makan, ya kan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Belum tentu dalam satu hari kita kasih makan ruh. Belum tentu, Pak. Padahal makanan ruh itu adalah ilmu. Makanya disebut ibadatul qalbi wa salatus sirri. Ibadah hati dan salat yang tidak terlihat. Karena itulah hakikatnya. Makanan daripada ruh.
Wa kama la tasihhu sholatu, sebagaimana tidak sah salat, hiya wadhifatul jawarih adh-dhahirati, yang merupakan tugas dari anggota-anggota badan yang kelihatan, illa bitathhiri tahiri 'anil ahdathi wal akhbathi, sampai kemudian bersih yang kelihatan ini, badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, dari najis. Begitu juga kita bersih daripada hadas dan kotoran. Fakadzalika la tasihhu ibadatul batini, maka demikian juga tidak sah ibadah yang batin. Wa imaratul qalbi bil ilmi, begitu juga memakmurkan hati dengan ilmu, illa ba'da taharatihi an khaba'ithil akhlaqi wa anjasil awsafi, sampai dia membersihkan hatinya daripada akhlak yang salah, yang kotor, dan juga sifat-sifat yang najis, yang buruk. Salat kan ibadah tadi, salat itu yang kita lakukan itu kan salat yang jahar, salat yang terlihat. Ilmu itu kata Imam Ghazi salat yang sir, yang tidak terlihat. Hukumnya sama. Kalau salat jahar kan nggak sah kalau kita nggak bersih dari najis. Betul kan Pak? Kena najis tiba-tiba lagi Allahu Akbar, jatuh tai cicak, wah, pas di tangan. Itu kalau dia lanjut nggak sah salatnya. Kenapa? Karena tai cicak najis, wajib dicuci. Keluar dulu dari salat, cuci, bersihkan, baru salat lagi. Begitu juga dengan ilmu. Kalau kemudian seorang yang menuntut ilmu itu masih punya najis, tapi karena najisnya bukan najis yang kelihatan, karena ini ibadahnya ibadah sir, ibadahnya ibadah hati, maka najisnya mesti harus najis hati. Punya dengki, punya amarah, punya dendam, punya iri hati, dan seterusnya, maka tidak sah ibadahnya tersebut. Makanya orang datang ke majelis taklim kok nggak bawa pulang, nggak bawa apa-apa, ilmu nggak dapat, pahala nggak dapat. Jangan-jangan ke majelis taklim melakukan hal yang buruk disebabkan belum bersih dari kotoran hati tadi itu. Sebagaimana orang pergi sholat terkena najis, tidak sah sholatnya. Nah, itu hukumnya sama. Hukumnya sama. Bahkan kadang-kadang nggak ada barokahnya sama sekali. Harusnya orang datang ke majelis taklim itu barokah, barokah hidup, barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga dengan sebab hadir ke majelis taklim. Tapi begitu datang ke majelis taklim, begitu pulang masih sama seperti sebelum datang ke majelis taklim. Umurnya nggak barokah, badannya nggak barokah, ilmunya nggak barokah, semua nggak barokah. Berarti ada yang salah. Nah, dengan mengetahui pemahaman seperti ini, kita bisa improve. Kita bisa mengembangkan diri, kita bisa memperbaiki diri. Kalau kemarin salah, sekarang kita perbaiki. Karena kita sudah tahu ilmunya. Nah, seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'ala an-nadhafah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini dibangun atas kebersihan. Kalimat buniyal dinu 'ala an-nadhafah dikatakan oleh Imam Al-Iraqi, guru dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu bukan hadis. Beliau tidak menemukan hadis itu, tetapi makna dari kalimat itu benar. Karena banyak sekali hadis yang berbicara tentang kebersihan dan kebaikan. Salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu baik, Allah suka yang baik-baik. Bersihkan sesuatu yang baik, mesti Allah suka. Makanya tadi saya katakan, kalau kita bersih datang ke majelis taklim, kita bersih datang ke majelis sholat, kita pakai wangi-wangian, itu hukumnya sunnah. Dasarnya ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di sini tidak salah dari sisi makna. Jadi harus ada kebersihan, baik bersih secara zahir maupun juga bersih secara batin. Wa huwa kadzalika batinan wa zahiran. Begitu juga kebersihan itu dia bisa bersifat batin, bisa juga bersifat zahir.